Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muflihun faqad fazal muttaqun faqad fazal mu'minun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syukur adalah yang harus kita utamakan? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat karunia yang tidak terhitung sehingga kita bisa datang ke tempat yang paling mulia di muka bumi dalam memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan sebelum salat Jumat, ketika salat Jumat dan setelah salat Jumat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, nabi besar kita, junjungan agung kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuh tetes peluh keringatnya, beraliran darahnya demi tegaknya Islam ini, demi orang-orang yang dia cintai walaupun tidak bertemu dengannya. Maka kita sebagai umat muslim yang tidak bertemu dengan Rasulullah harusnya kita sangat bangga, karena di dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah menyebutkan bahwasanya aku sangat rindu kepada para sahabat-sahabatku, aku sangat rindu kepada para saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Bukan, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa yang dimaksud dengan saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang beriman setelahku walaupun tidak melihat aku secara langsung. Maka patutlah kita berbangga walaupun kita tidak dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi risalahnya masih bisa kita laksanakan hingga saat ini. Marilah kita berdoa dengan mengucapkan, memperbanyak salawat dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Yang ketiga kalinya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya bekal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Dengan takwa Allah akan menyelamatkan orang-orang pilihannya dari api neraka. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim, dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Maka wasiat takwa akan terus-menerus diingatkan oleh para khatib setiap pekannya. Oleh karena itu hendaknya kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti apa? Ibnu Mas'ud mengatakan takwa dalam arti mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepadanya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya, dan mensyukuri nikmat-nikmatnya, tidak mengkufurinya. Itulah definisi takwa. Marilah kita laksanakan apa itu
definisi takwa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar dari segala permasalahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun-tahun ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita begitu banyak musibah, begitu banyak cobaan, tidak hanya kepada umat muslim saja, tidak hanya kepada bangsa Indonesia saja, tapi kepada seluruh dunia juga. Dimulai dari bulan Maret 2020, Badan Internasional Kesehatan dari PBB mengatakan bahwasanya pandemi corona adalah suatu pandemi global. Kemudian belum lama ini, 6 hari sebelumnya, kita dengar berita bahwasanya pesawat komersial Sriwijaya Air 182 SJ182 tujuan Jakarta Pontianak jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Belum lama lagi, hari Kamis kemarin, kita ditinggal oleh ulama kita, ditinggal oleh syekh kita, ustadz kita yang tidak asing di telinga kita, Syekh Ali Jabir. Dan yang terbaru hari ini, di pagi hari tadi, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya, terjadi gempa berskala 6,2 di perairan Majene, Sulawesi Barat. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, selalulah kita menghadapi ujian dan menghadapi cobaan tersebut dengan selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wantikan terjadinya musibah ini, terjadinya ujian ini di dalam Al-Qur'an. Jauh sebelum manusia diciptakan, Allah sudah mewanti-wantikan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wal anfusi was samarat. Ya. Allah akan betul-betul menguji manusia dengan kelaparan, rasa ketakutan, dengan kekurangan makanan, ekonomi, paceklik. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan jauh sebelum manusia diciptakan. Maka sebagai seorang mukmin yang mempercayai Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita akan mempercayai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Fil bahri wal barri atau barri wal bahr. Ya, telah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata menghukum manusia itu atas sekehendaknya sendiri, tapi pastinya ada penyebabnya. Apa itu penyebabnya? Bisa jadi dari tangan manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan di saat ujian atau musibah itu menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 157. Untuk langkah pertama dalam menghadapi musibah disebutkan di dalam ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Yang pertama adalah bersabar atas ujian yang menimpa kita ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini tidak lain dan tidak bukan, pasti ada hikmahnya. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 3 orang yang akan Allah beri rahmat kepadanya. Yang pertama adalah orang yang apabila diberi nikmat bersyukur, jika ditimpa musibah dia sabar, dan jika berbuat dosa dia beristighfar. Kemudian orang yang bersabar tentu pahalanya tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, pahalanya tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Itulah
agungnya pahala kesabaran tidak terbatas, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ya. Tidak disebutkan di dalam dalil manapun. Yang selanjutnya perlu kita ketahui bahwasanya ulama Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar ketika menjalankan ketaatan, kedua adalah sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian langkah yang kedua ketika kita menerima musibah atau ditimpa musibah adalah selalulah kita untuk tenang, menenangkan diri dan mengambil langkah berupa salat. Karena Nabi Muhammad SAW di dalam hadis disebutkan, idza ishtadda 'alaihil amr qama 'alaihis shalah, qama ila shalah. Jika Nabi Muhammad itu sedang mendapatkan urusan suatu perkara yang sangat-sangat genting, sangat-sangat menyibukkan, maka ia akan menenangkan diri dengan salat. Ya. Bahkan Rasulullah ketika sedang berkumpul dengan sahabatnya, dia meminta kepada Bilal, wahai Bilal, berikanlah kami, istirahatkanlah kami dengan salat. Jadi salat sebenarnya adalah suatu bentuk istirahat kita dari segala urusan duniawi. Kemudian 2 hal yang apabila 2 hal ini baik, maka akan baik seluruhnya. Yang pertama adalah salat dan yang kedua adalah lisan. Maka selalulah kita untuk menjaga salat kita 5 waktu dan menjaga lisan kita agar tidak mengucapkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Di ayat selanjutnya disebutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Selalulah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini pasti ada maksudnya. Ya. Bisa jadi berupa teguran, bisa berupa musibah atau bisa berupa azab. Ya. Musibah apabila orang yang ditimpa itu harus meningkatkan derajat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teguran atas lalainya manusia, atas luputnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala, dan azab bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam orang yang ketika tipe orang dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah dia akan bersabar, dan tingkatan yang kedua adalah dia akan ridho, dan yang ketiga adalah bersyukur. Tingkatan bersyukur inilah yang sangat sulit untuk kita lakukan. Ketika kita bisa melakukannya, maka sungguh derajat kita sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sangat susah diterima di akal. Bagaimana orang yang ditimpa musibah, diberi cobaan akan bersyukur? Tapi itulah derajat tinggi orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditimpa musibah, dia malah bersyukur. Ya. Ketika kita belum bisa bersyukur, hendaknya kita ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita belum bisa ridho, hendaknya kita cukup bersabar atas ujian yang menimpa kita. Langkah keempat dalam menghadapi musibah adalah selalu mendekat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah tadi yang sudah dibacakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkataan inilah yang harus diucapkan ketika menghadapi musibah, ketika mendapatkan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit kulit selama bertahun-tahun. Kemudian Nabi Ayub bersabar dan terus berdoa dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya itu, mengembalikan segala nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah cabut darinya sebelumnya, dan Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Qur'an. Ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya Ayub adalah sebaik-baik hamba. Dialah orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika dalam musibah adalah selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang berikutnya, yang kelima, adalah selalu menjaga lisan agar tidak keluar ungkapan-ungkapan yang tercela. Lisan merupakan anggota badan yang paling urgen,
disebutkan di dalam kisah bahwasanya seorang budak bernama Luqman yang Allah abadikan namanya di dalam surat ke-31, disebutkan bahwasanya dia pernah disuruh oleh majikannya, wahai Luqman, sembelihlah seekor kambing. Sudah disembelih seekor kambing, kemudian majikannya meminta, wahai Luqman, bawakanlah kepadaku 2 bagian anggota kambing ini yang paling baik. Akhirnya Luqman membawakan lidah dan hati kambing. Kemudian majikannya memerintahkan lagi, wahai Luqman, sembelih satu ekor kambing. Kemudian Luqman menyembelih 1 ekor kambing lagi. Bawakan kepadaku 2 bagian kambing ini yang paling buruk. Dibawakanlah lidah dan hati kambing. Artinya apa? Baik buruknya seseorang tergantung pada lidah dan hatinya. Seorang muslim adalah saudaranya selamat dari lidah dan tangannya. Itu disebutkan dalam hadis. Maka kehidupan bertetangga, bersosialisasi, bermasyarakat harus selalu kita jaga lidah dan tangan kita agar tidak menyakiti muslim yang lainnya. Maka dari ini kita sebagai seorang muslim sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memberikan ujian atau musibah tidak lain dan tidak bukan adalah pasti ada hikmahnya, dan Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Yaitu yang pertama, jalan keluarnya adalah bersabar atas ujian yang dihadapi, tenang diri dan menghadapi ujian tersebut dengan salat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga lisan kita agar tidak mencela, menggerutu ataupun tidak terima dengan musibah yang Allah berikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib akan menyimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, musibah itu pastinya tidak jauh dari 3 hal maksud Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berupa ujian agar iman kita semakin naik, agar kualitas ketakwaan dan tawakal kita semakin tinggi, atau berupa musibah agar Allah mencuci dosa-dosa serta kesalahan orang yang ditimpa musibah, dan yang ketiga atau berupa azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang melanggar Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan bersabar, salat, tenang, husnuzon, berprasangka baik, dan menjaga lisan kita ketika mendapatkan musibah? Allah akan memberikan 3 hal. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat, pujian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya salawat berupa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka juga akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah akan semakin cinta kepada hambanya yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun, dan yang pasti mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat musibah, terutama pandemi corona ini, dan Allah menjauhkan kepada kita dari bala-bala musibah yang belum terjadi pada kita sebelumnya. Marilah kita selalu berikhtiar, berusaha untuk menghadapi musibah tersebut. Bagi yang musibah corona, kita hadapi dengan melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Kemudian selalulah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena disinilah ujian manusia. Disinilah Allah akan melihat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalulah kita menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman kita terjual gara-gara musibah yang tidak seberapa ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, memberikan cobaan tidak mungkin lebih susah, tidak mungkin akan berat bagi hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh doa kita, menerima seluruh amalan kita, dan menjadikan amalan-amalan kita ini diterima di sisi Allah, diberikan ganjaran berupa pahalanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.